Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Masih dari Yogyakarta. Kali ini kami yang pernah tinggal di dekat Stadion Mandala Krida, tepatnya di sisi dekat Tribun Timur. Kami pun menengok kembali Stadion Mandala Krida serta melihat monumen PSSI yang saat ini di belakangnya sudah dibangun, Wisma PSIM Yogyakarta. Di beberapa sudut kota yang kami lewati pun masih ditemui dukungan-dukungan terhadap PSIM pada saat mengarungi Liga 2 untuk promosi ke Liga 1 atau Super League 2025-2026. Tahun 2025 menjadi momen penuh sukacita dan sangat istimewa bagi publik sepak bola, khususnya di kota Yogyakarta. Klub PSIM Yogyakarta yang berhasil meraih prestasi luar biasa. Selain resmi promosi ke Liga 1 atau Super League, mereka juga menyegel gelar juara Liga 2 2024-2025. Dan saat ini pun tim sedang melakukan persiapan guna menyongsong persiapan untuk mengarungi Super League 2025-2026. Berbicara soal PSIM, tim ini tidak bisa dikesampingkan dalam perkembangan sepak bola di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. PSIM adalah pionir bagi pesepak bolaan di wilayah Kerajaan Mataram. Nama PSIM Yogyakarta begitu melegenda sebagai klub besar dan penuh sejarah di DIY. Sejarah terbentuknya PSIM dimulai pada 5 September 1929 dengan lahirnya organisasi sepak bola yang diberi nama Perserikatan Sepak Raga Mataram atau disingkat PSIM. Keberadaan PSIM tak bisa dipisahkan dari lahirnya organisasi sepak bola Indonesia yakni PSSI pada 1930. Yang gedungnya kita lihat seperti ada di gambar ini teman-teman ya, menjadi monumen PSSI. Dan 1 tahun setelah PSIM terbentuk, PSSI lahir di Yogyakarta yang ikut diinisiasi oleh 6 tim legendaris lainnya, yaitu Persija Jakarta, Persis Solo, Persib Bandung, PSM Madiun, PPSM Magelang, dan juga Persebaya Surabaya. Dicetuskannya PSSI tak lepas dari pertemuan yang digelar di Yogyakarta pada waktu itu. Perwakilan dari tiap-tiap BON atau klub sepak bola di masa itu menyumbangkan gagasan dan ide, hingga lahirnya PSSI yang pertama kali dipimpin oleh Suratin Sosro Sugondo. Sebagai buktinya, monumen PSSI atau dikenal juga dengan Wisma Suratin masih berdiri kukuh di Jalan Mawar, kota Yogyakarta. Hanya beberapa meter dari Stadion Mandala Krida, bangunan yang penuh sejarah sebagai saksi bisu lahirnya PSSI. PSIM sebagai sebuah warisan bersejarah menjadi hal yang membanggakan, terutama bagi wilayah kota Yogyakarta. Slogan Tansah Bunga Marang Warisane Simbah selalu menjadi semboyan bagi jiwa muda di kota Gudeg akan keberadaan PSIM. Slogan yang mengandung arti selalu bangga dan gembira dengan apa yang sudah diwariskan pendahulu. PSIM yang penuh sejarah selayaknya wajib dijaga dan dirawat oleh para penerusnya, baik pemerintah daerah, manajemen klub, skuad, hingga para pendukungnya. Beberapa prestasi yang sudah eksis pada saat PSIM berkompetisi di sepak bola Indonesia untuk pertama kalinya bergulir pada era 1930-an. Dengan format kompetisi masih bernama Perserikatan, PSIM pernah mencicipi gelar juara pada edisi 1932. PSIM mengungguli Persija Jakarta pada laga final sekaligus menjadi satu-satunya gelar juara yang pernah diraih oleh PSIM pada era Perserikatan. Setelah itu, PSIM lebih sering menempati peringkat kedua atau runner-up, seperti pada 1939, 1940, 1941, 1943, dan musim 1948. Beranjak ke kompetisi Liga Indonesia,
Sampai era saat ini, PSIM sempat menyegel juara divisi 1 atau kasta kedua di eranya pada 2005. PSIM juga punya sederet prestasi untuk kasta kedua. Beberapa di antaranya pernah menjadi runner-up di divisi 1 tahun 1985, 87, dan 1992. Deretan prestasi yang sangat membanggakan bagi pemerhati sepak bola di kota Yogyakarta, khususnya mendukung PSIM. Sempat begitu dikdaya pada awal persepak bolaan Indonesia, PSIM lambat laun mengalami fase naik turun. Pada medio 1970-an, PSIM belum bisa bicara di level kompetisi utama atau kasta tertinggi. Kemudian saat era Ligina pada 1994, prestasi PSIM mengalami pasang surut. PSIM juga pernah mengalami degradasi pada Liga Indonesia 94-95 dan promosi 2 tahun kemudian. Setelah bertanding selama 3 musim di divisi utama, PSIM kembali harus terdegradasi ke divisi 1 pada musim 99-2000 atau saat kompetisi bernama Liga Bank Mandiri edisi pertama. 4 tahun kemudian, PSIM berjuang di divisi 1 sampai akhirnya naik liga pada musim 2005. Kebijakan PSSI menggabungkan format satu wilayah menjadi YSL pada 2008 lagi-lagi membuat PSIM gagal melaju dan terpaksa kembali ke divisi utama. Perjuangan tim Brajamusti dan Mataram Independen ini pun terus dilakukan hingga saat ini. Prestasi PSIM sempat digeser oleh tim-tim tetangga seperti Persiba Bantul yang mampu menjuarai divisi utama pada 2010. Saudara mudanya PSS Sleman pada musim 2018. PSIM kemudian beberapa musim terakhir mencoba berjuang agar bisa promosi ke Liga 1. Sampai akhirnya impian itu benar-benar terwujud di musim ini. Musim 2024-2025 di bawah naungan pelatih Seto Nurdiantoro dan berlanjut ke Erwan Hendarwanto. PSIM sangat superior sejak fase penyisihan grup, babak 8 besar hingga menjadi juara kasta kedua dan menjadi gelar kedua sepanjang sejarah. Tak dapat dipungkiri bahwa kiprah PSIM dalam mengarungi kompetisi juga tak bisa dipisahkan dengan para penggemarnya. Fanatisme dua kelompok supporternya, yakni Brajamusti dan Maiden atau Mataram Independen, tak perlu diragukan lagi untuk PSIM. Mereka dikenal sebagai satu di antara supporter dengan massa yang terbesar di DIY. Jika PSIM bermain di kandang sendiri, sudah dipastikan Stadion Mandala Krida atau Sultan Agung Bantul yang pernah menjadi markas bakal penuh sesak. Tidak hanya saat tampil di kandang, kedua kelompok supporter tersebut tidak jarang ikut menemani perjuangan PSIM di kandang lawan, baik Brajamusti dan Mataram Independen dikenal dengan nyanyian lantang sebagai teror untuk menentukan mental pemain lawan. AYDK itu chance yang sangat menggema pada saat PSIM bertanding. Menarik untuk kita nantikan kiprah PSIM dan loyalitas para pendukungnya yang bisa ditunjukkan saat pentas Super League 2025-2026, di mana persiapan terus dilakukan di bawah asuhan pelatih Jan Paul van Gastel dari Belanda yang terus melakukan uji coba dan juga latihan intensif guna mengarungi musim 2025-2026. Dan dipastikan PSIM pun mencanangkan tidak ingin hanya numpang lewat di musim Super League 2025-2026 nanti. Begitu sedikit atau sekilas informasi perihal harapan warga Yogyakarta yang sudah terrealisasi menyaksikan PSIM berlaga di divisi utama atau Super League Liga musim 2025-2026, dan tentunya sejarah panjang perjalanan PSIM yang juga sebagai salah satu pionir berdirinya PSSI, di mana monumen PSSI terdapat persis di depan Wisma PSIM saat ini yang satu komplek dengan Wisma tersebut. Semoga bermanfaat informasinya. Terima kasih keikhlasan teman-teman telah menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami. Semoga menjadi amal. Sampai berjumpa pada video-video kami selanjutnya.
di sana latihan apa? Nggak ada. Nggak bohong ini bohong ini. Kamu sini dulu aja. Nggak bohong. Kan kita nggak bisa main.